membangun umat untuk menjadi lebih baik. Itulah peran seorang ibu. Jadi anak soleha itu tergantung dari Ibu. kualitas ibunya gitu. Iya, dia akan mencontoh kayak mana ibunya. Oh, iya. Ibuku berjilbab besar, apakah pantas aku berjilbab pendek? Membangun umat untuk menjadi lebih baik. Itulah peran seorang ibu. Jadi anak soleha itu tergantung dari Ibu. kualitas ibunya gitu. Iya, dia akan mencontoh kayak mana ibunya. Oh, iya. Ibuku berjilbab besar, apakah pantas aku berjilbab pendek? Dari segi penampilan aja, belum lagi segi pengetahuan gitu. Seorang ibu juga harus smart iya, gitu. Iya. Smart, skillnya juga harus mantap gitu ya. Itu poin kedua ya. Oke, selanjut sebagai wanita soleha. Sebagai wanita soleha, seorang wanita itu harus bertanggung jawab dalam menutup auratnya. Bagaimana sih dikatakan dia tuh soleha? menutup aurat Umi? Soleha gimana sih? Iya, kan Biar berdasarkan Islam itu kan ada surah apa? Ayat surah apa? Surah Nisa. Surah An-Nisa. Al-Hajj. Kemudian ada yang dinyatakan itu, wahai nabi-nabi, perintahkan kepada perempuan-perempuan untuk mengulurkan jilbabnya, hijabnya, agar tertutup bagian dadanya dan lekunya gitu. Jadi itulah syariahnya. Pakaian syariah itulah yang menunjukkan wanita soleha. Tapi ini zaman sekarang ini kan kita lihat ini kan banyak yang gulung-gulung jilbabnya kayak modis-modis gitu, ya nampal kayak itu dia. itu ada kayak salah konsep itu ya. Ya, sebenarnya dikatakan pakaian muslimah itu ya untuk menjadikan wanita soleha itu lihat dari penampilannya dulu. Banyak sih orang mengungkap sebuah ungkapan ringan-ringan, nanti aja lah berhijab, belum pantas kan gitu kan, hati dulu dihijabin. Nggak bisa seperti itu, karena itu perintah, itu wajib. Sesudah balik, seorang wanita itu harus menutup aurat walaupun sehelai rambut tidak boleh keluar gitu. Jadi kalau dia balik ini anak kelas 5 SD, kalau udah balik, kalau perempuan itu kan haid ya, wajib menutup aurat gitu. Jadi jangan buat alasan walaupun hatinya belum benar. Iya. Gitu. Banyak yang denger juga kayak gitu nih. Belum dapat hidayah, nggak bisa kita beralasan seperti itu. Nanti aja lah jilbab yang bagus, aku kan belum, hidayahnya belum datang. Ada juga lagi nanti lah aku jilbab yang panjang, nunggu tamat SMA ini baru gini. Kok nunggu gitu lah. Itulah hidayah itu belum datang padanya. Sebenarnya kita itu kalau udah ada kewajiban seperti itu segeralah. Kita nggak tahu umur kita. Apa tahu kita besok aku kan masih bisa. Tamat SMA aja lah pakai jilbab bagus, yang gamis yang bagus, jilbab panjang, enggak. Kita nggak tahu usia kita. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Seperti itulah. Wanita dihargai, dihormati dari segi pakaiannya. Sampai segitunya pakaiannya aja dihargai dalam Islam. Gitu. Bener-bener dijaga gitu. Kemudian wanita ini bisa masuk surga dari pintu manapun gitu. Tapi wanita yang bagaimana? Itu yang dibilang tadi, wanita soleha. Wanita yang sholatnya gimana itu? Sholatnya itu bagus, akhlaknya bagus, pergaulannya bagus. Pokoknya yang berbentuk akhlakul karimah, tauhidnya bagus, pemahaman Islamnya bagus. Itu yang dikatakan soleha gitu. Bukan hanya pakaian. Jadi jangan dibilang aku udah soleha kok jilbabku udah bagus, belum tentu. Bisa aja dia untuk ibaratnya menutupi untuk aku kewajibanku udah selesai, udah nutup aurat. Dengan menutupnya aurat kita akan bertanggung jawab lagi. Masa dengan udah pakai segini aku mulutku ini tukang menggibah. Jangan udah merasa puas gitu loh. Iya. Udah tutup aurat Terus aja kejar hidayah itu. Terus aja kejar hidayah. Hidayah itu akan mendekati kalau kita kejar. Tapi kalau kita menjauh, dia akan semakin jauh. Seperti Allah itu dekat apa jauh? Dekat. Ketika kita dekat Allah lari kepada kita gitu. Iya. Karena kita
Ibaratnya udah dekat, ibaratnya seperti inilah. Miranda mau minta sesuatu ke Umi. Tiba-tiba ini nggak ada percakapan, nggak ada apa, baru pertama kita ketemu. Mi minjam duit 1 juta lah Mi. Apakah Umi ngasih? Secara pola pemikiran logika kita Kayaknya enggak gitu siapa lagi. ini ya? Siapa lu? Seperti itu. Misalnya Miranda sering datang, Umi apa kabar Mi? Sehat, ya Allah Mi, lama kita nggak jumpa. Miranda dalam ini loh Mi, kesulitan. Kan gitu tuh ya. Kenapa Miranda gitu? Udah Umi udah lama nggak nangkep kabar Miranda kan gitu. Mi, Miranda butuh uang loh Mi. Boleh nggak dipinjam? Secara nggak minta jumlah nominalnya aja, Umi kasih. Karena ada kekaitan hati. Nah itu. Jadi dalam segi itunya kita ambil. Jadi kalau balik lagi, kilas balik tadi, wanita soleha itu kayak mana? Yaitu tadi, jagalah tauhidnya satu, jagalah pakaiannya, jaga lisan dan akhlaknya, itu akhlakul karimah. Insya Allah dunia akhirat akan didapat. Jadilah istri soleha, jadilah muslimah yang sejati. Apalagi sekarang ya, zaman sekarang banyak sih remaja-remaja. Ini remaja kita seperan ibu itu. Yang balik lagi ya tadi poin kedua ya, peran ibu itu bagaimana untuk generasi berikutnya gitu ya. Sangat mempengaruhi saat ini. Yang bener-bener Coba kita lihat. mempengaruhi ya kan? Iya, akhlak sekarang bagaimana? Anak berkecil-kecil aja udah heboh dengan game, ya. Heboh Jadi Umi, jadi untuk zaman sekarang ini nih ya. Iya. Kira-kira apa sih yang harus kita tegaskan untuk muslimah saat ini? Iya. Untuk saat ini kita lihat ya, seperti akhlaknya kan, karakternya seorang wanita itu udah Islam tapi masih mempertontonkan auratnya. Sedih kita lihatnya kondisi seperti itu. Ya Allah, kenapa sih Islam udah ada kok balik lagi ke zaman jahiliyah gitu. Ini apa dari segi agamanya kurang atau apanya gitu. Kita lihat juga pola pendidikan keluarganya. Jadi saran Umi kepada calon-calon ibu-ibu muda, generasi Termasuk anak gitu ya, Mi? Islam, Termasuk iya. anak ya, Mi? Jadi generasi Islam sekarang itu sebaiknya perdalamlah ilmu agama, perdalamlah ilmu pendidikan. Jadi kita tuh belajar, jangan mengambil ilmu dunia aja, ya kan? Orang sekarang mengejar profesional yang mana? Profesional dunia, bukan akhirat yang diambilnya. Sebaiknya kita mengambil profesional dunia dan akhirat gitu. Tapi kan yang ada denger nih Mi, kalau kita udah tahu agama, insya Allah itu dunia akan mengiringi. Iya gitu. benar. Jadi rezekinya akhirat pasti akan ngikut itu dunianya. Tanpa kita Ngalir, sadari gitu tanpa ya kita kan, Mi? sadari. Jadi kalau untuk peran sekarang untuk generasi berikutnya ya Umi harapkan itu sebagusnya seorang muslimah itu dia harus berpendidikan bukan dari segi skill untuk profesi dunia saja gitu. Makanya sebaiknya sekolahkan di pesantren Darul Arafah, ya kan? Sekolah Darul Arafah itu bagus loh. Bangga. Dunianya dapat, akhiratnya dapat gitu. Misalnya lah, seorang ibu ini pingin anaknya dokter. Maka si ibu itu akan masukkan ke anaknya, aku kalau masukin anakku ke sekolah umum pasti nanti nggak dapat agamanya. Maka si ibu itu memasuki ke pesantren Arafah. Anaknya bisa jadi dokter dan anaknya paham akan agama gitu. Jadi dari segi situnya sebaiknya seorang muslimah itu disekolahkan di tempat yang berpendidikan agamanya juga, dunianya juga ada. Akhiratnya juga dapat gitu ya ekonomi. Jadi wanita itu harus berpendidikan, harus punya karakter, harus punya skill. Kenapa? Banyak sih sekarang para wanita-wanita karir ya, menjenjah, ibaratnya mengejar karirnya aja, terakhir keluarganya, anaknya terlantar, betul-betul. Memang Islam itu enggak kita harus di rumah Membatasi. saja, enggak membatasi. Boleh kita berkarir, tapi harus juga ada waktu untuk keluarga gitu. Jadi kita harus pandai membagi waktu. Nah, itu. Jadi peran ibu itu sangat berat. Makanya Rasul itu memberikan 3 derajat daripada si
ayah. Mendidik generasi itu susah loh. Kalau ibunya tidak berpendidikan. Tapi kalau ibunya udah paham agama, pendidikan Paham agamanya dunia bagus, juga bagus. Kayak pesantren, rumahnya Iya. ulama dan umar. Iya, ulama dan Akhirnya umar. dapat, dunia juga dapat gitu nih. Betul Miranda. Jadi kalau kita mau anak kita dapatnya dunia dan akhirat, ya sekolahlah ke sekolah agama. Jadi sebaik-baik wanita adalah wanita Yang soleh. soleha. Jadi kita doa aja lah, semoga yang belum menutup aurat ini adalah hidayah gitu ya. Iya, Ada kesadaran. Semoga wanita-wanita Amin. muslimah yang ada di Indonesia maupun di mana saja akan mendapatkan hidayah. Hidayah itu harus kita kejar. Jangan kita tunggu. Kita nggak tahu usia kita kapan. Jadi dekatin, insya Allah akan dia mendekati. Seperti itu. Buatlah suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan hadir. Gitu dia. Itulah dia. Jadilah wanita soleha dan istri yang soleha. Bidadari surga. Mantap ya kan? Iya. Lagu siapa itu? Uje. Bidadari surga. surga. Iya. Oh, itu dia. Kan tuh materinya udah kita panjang luaskan ya. Iya, Mi. Peran yang pertama tadi sebagai pendamping, Pendamping. seorang laki-laki. Yang kedua sebagai perannya sebagai Ibu. ibu, ya. Yang ketiga sebagai wanita Wanita soleha. soleha. Kemudian yang keempat, wanita itu mendapatkan kehormatan dengan menutup aurat. Gitu dia. Sehingga sampai kita jabarkan peran wanita dalam pembinaan generasi selanjutnya. Seperti itu Miranda. Kita harapkan semoga generasi Islam ini semakin bagus, Amin. akhlaknya semakin bagus, karakternya, sehingga Islam itu menyebar di dunia. Amin amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke Umi, sampai di sini aja ya bincang-bincangan kita. Terima kasih atas waktunya, bersedianya Umi untuk menjelaskan tema kita hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.